sebelumnya kita pemanasan dulu. Nah, jika kalian diminta untuk memilih salah satu dari dua warna, merah dan kuning, nah, kalian pilih salah satu. Yang mau pilih merah silakan berdiri. Yang sudah pilih merah, yang mau merah, yes. Ada kuning. Duduk. Oke. Gak ada yang pilih merah. Halo. Biru. Duduk. Terus, kalau begitu yang suka warna biru sama kuning, pilih salah satu. Yang suka warna kuning, berdiri. Enggak apa-apa, boleh nggak berdiri. Satu. Yang suka warna biru, oke, nah dulu lagi. Oke, kata-kata yang suka warna biru kenapa? Kalau kuning cerah nggak suka? Suka. Nah, tinggal dibandingkan tadi. Yang suka warna kuning dan yang suka warna biru, lebih banyak yang mana? Biru. Cara membandingkannya yaitu kuning terhadap biru, yaitu kuning cuma satu, yang biru 34. Nah, masih yang tahu ini apa ini? Coklat. Kalau yang asli itu mereka coklat cacat. Pernah makan coklat cacat? Tapi ini bukan merek cacat. Tapi hampir sama. Kalau ini tumbasnya yang ada nih orang kamu. Nah, kira-kira ada berapa warna satu bungkus ini? 5. Ayo kira-kira berapa warna? Ya mungkin sekitar 4 sampai 5 warna. 6. Ya mungkin sekitar itu. Nanti kita akan membuktikan ada berapa. Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan coklat caca ini untuk mencari atau menyatakan bagaimana cara menuliskan rasio. Nah, rasio itu apa? Nah, nanti kita akan pelajari. Oke. Terus, kira-kira setiap warna di satu bungkus ini jumlahnya sama atau beda? Tidak tahu karena kita belum menghitungnya. Nah, kemudian nanti kalau sudah dihitung, kita bandingkan warna merah berapa, kuning berapa, dan lain berapa. Oke, sebelum itu kita nonton dulu video tentang rasio berikut. Yuk, kalian perhatikan dulu video pembelajaran tentang rasio di depan. Nanti setelah kalian nonton video, kita akan mulai untuk eksperimen untuk menghitung perbandingan rasio warna coklat di dalam satu bungkus ini. Rasio, muatan pelajaran matematika untuk kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini yaitu peserta didik dapat memahami konsep rasio. Mari kita ikuti penjelasannya dengan seksama. Pengertian rasio. Rasio atau perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Rasio atau perbandingan dapat ditulis dalam bentuk sebagai berikut. Kedua bentuk tersebut bisa dibaca A berbanding B atau rasio A terhadap B.
konsep rasio. Yang pertama, pada besaran yang sama, rasio dituliskan tidak menggunakan satuan. Perhatikan contoh yang pertama. Banyak kue pastel, ada 4 buah. Banyak bakwan jagung, ada 6 buah. Rasio banyak kue pastel terhadap bakwan jagung adalah 4 berbanding 6. Contoh yang kedua, banyak kue lapis, ada 3. Banyak kue sagu, ada 5. Rasio banyak kue lapis terhadap kue sagu adalah 3 berbanding 5. Contoh yang ketiga, banyak pohon kelapa, ada 2. Sedangkan banyak pohon pinus, ada 4. Rasio banyak pohon kelapa terhadap pohon pinus adalah 2 berbanding 4. Dan contoh yang keempat, banyak tahu isi, ada 5. Sedangkan banyak kue pie, ada 6. Rasio banyak tahu isi terhadap kue pie adalah 5 berbanding 6. Selanjutnya, konsep rasio yang kedua, rasio biasanya dituliskan dalam bentuk yang paling sederhana. Kita perhatikan kembali keempat contoh sebelumnya. Contoh yang pertama, contoh yang kedua, contoh yang ketiga, dan contoh yang keempat. Untuk contoh yang pertama dan yang ketiga, rasionya belum dalam bentuk paling sederhana, maka dapat kita ubah menjadi bentuk yang paling sederhana. Sedangkan contoh yang kedua dan keempat, rasionya sudah dalam bentuk paling sederhana, maka tidak dapat kita sederhanakan kembali. Mari kita belajar menyederhanakan rasio pada contoh yang pertama dan yang ketiga. Kita mulai pada contoh yang pertama. Untuk menyederhanakan rasio, dapat kita gunakan tabel rasio sebagai berikut. Kita masukkan rasionya pada tabel rasio. Kita perhatikan angka pada rasio yaitu angka 4 dan angka 6. Kedua angka dapat kita sederhanakan dengan cara kita bagi dengan bilangan 2. Maka kedua angka kita bagi dengan bilangan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2, 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga rasio 4 berbanding 6 dapat kita sederhanakan menjadi 2 berbanding. Yang perlu kalian perhatikan, untuk menyederhanakan rasio, kita gunakan angka yang sama pada kedua angka di rasio tersebut. Nah, cukup itu. Terus sedikit materi pemahaman tentang rasio dan bagaimana cara mencari rasio. Nah, dalam satu bungkus ini, bagaimana kita membandingkan setiap warna? Itu kita nanti akan mencari bagaimana kita akan menggunakan rasio dalam membandingkan setiap warna pada kotak kaca berikut ini. Baik, perwakilan kelompok silakan diambil. Yuk, bilangkan dulu langkah-langkah eksperimen kita. Yang pertama, kalian nanti buka bungkus coklat itu, kemudian nanti dipisahkan setiap warna. Satu kali ini untuk satu warna. Kalau misalnya warnanya lebih, yuk bilangkan dulu. Kalau warnanya lebih dari 5, yuk pakai taruh di bukumu dulu. Kalau misalnya warnanya lebih dari 5,
Ya, setelah dipisah, nanti kalian hitung. Bisa contoh merah ada berapa? 5. Kalau sudah ketemu, silakan kalian tulis di lembar kerja kalian. Merah jumlahnya berapa? Berapa? Berapa itu? Memang 5 semua. Nah, ya, Adam? Bisa dimengerti? Halo, bisa dimengerti? Nah, oke. Sekarang silahkan kalian buka, kemudian pisah, kemudian hitung warnanya. Hati-hati nanti buka. Oke. Itu jadi pisah dibagi-bagi kan.
Salah satu kelompok silahkan masuk observasi. Kelompok siapa? Kelompok ya. Kelompok masuk deh. Ya, yang lain, silakan dari kelompok. Jumat. Kalau yang ada di SW mungkin nanti depannya. Kalau yang tidak kurang benar, silakan kelompok yang maju. Itu biasa ngomong. Oh, ada. Yang lain kemudian Yes. Sama tidak yang lain? Tidak. Kemudian yang kuning 16. Sama tidak? Nah, ada yang sama tidak? Tidak ada. Kemudian yang coklat 20. Ada sama lagi yang biru 22. Ada sama lagi. Kemudian yang hijau orange 13. Ada sama lagi yang hijau 28. Ada sama lagi ya. Nah, ternyata dari setiap kelompok, setiap bungkus itu warnanya berbeda-beda. Kenapa begitu? Ada yang tahu? Tidak tahu. Jadi karena dari sana yang mengisi tidak dihitung. Atau juga di sini ada yang sedang makan. Nah. Kalau totalnya dari kelompok Jumat itu tadi coklatnya ada 114 coklat. Yang Selasa ada berapa coklatnya? Kelompok Selasa ada berapa coklatnya? 107. Senin 121. Rabu 21. Kamis
Berapa coklatnya? 21. Nggak ganti. Nah, setiap bungkus coklat yang dalam itu tidak sama jumlahnya. Dan dari nah, setelah kalian mengerjakan lagi, apakah sudah bisa dipastikan jawabannya? Bagaimana cara membandingkan antara setiap varian? Sudah paham? Coba sekarang katanya yang kelompok Selasa, apa? Bandingkan warna hijau dan merah yang kelompokmu. Bandingkan warna. Nah, tadi kesimpulannya udah tadi lanjut. Nah, rasio. Kesimpulan yang kalian tulis. Rasio adalah cara membandingkan bagian terhadap bagian atau keseluruhan. Ya, cara menulis yaitu dengan A banding B, A banding B, atau 1 A per B, A banding B atau A per B. Tapi yang sering digunakan yaitu A banding B. Nah, untuk rasio kalau bisa disederhanakan sampai paling kecil.
contohnya dong. Sama lagi, masukkan lagi, halo, baik. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana caranya menghitung perbandingan rasio dari coklat merah dan warna-warna yang lain. Nah, ada yang mau ditanyakan? Mau tanyakan? Kalau tidak, apakah hanya coklat yang bisa digunakan untuk menghitung rasio? Ya, masih banyak lagi kegiatan sehari-hari yang menggunakan rasio. Contohnya, kalian membuat kopi. Kopi biasanya berapa sendok kopi? 5 sendok. Gulanya berapa sendok? 1 atau 2. Bahkan dia bisa pakai gula. Nah, itu juga sama dengan rasio. Kopinya 5 sendok, gulanya 1 sendok. Rasio kopi terhadap gula yaitu 5:1. Selain, nah cukup sampai di sini pelajaran tentang rasio. Semoga ke depan kita nanti belajar rasio yang lebih tingkatnya lagi.